Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 21 Agustus 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 13, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karuniamu dan berkat-Mu selalu baru tiap hari dalam kehidupan kami. Di hari yang ke-21 di bulan ke-8 tahun 2025 ini Tuhan, untuk mengawali kehidupan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk dituntun dan ditopang oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya oleh tuntunan roh dan nikmat Tuhan, kami tidak sekadar setia mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami dituntun untuk lebih setia memperlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Tolonglah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya firman-Mu boleh menguatkan dan mengokohkan iman percaya kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segenap keluarga Allah dimanapun berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 13, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nasihat dan doa selamat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Kita mempunyai satu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan,
sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan dan mewujudkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang hari ini kita akan dituntun dalam tema sabar menerima didikan. Mak tan pena untarima peada. Tantangan pendidikan dewasa ini, baik pendidikan formal maupun non-formal, adalah menghadapi sikap yang menginginkan proses yang instan. Proses yang lama dianggap membosankan, apalagi jika dalam proses itu disertai dengan tugas-tugas yang dianggap sebagai beban yang kian hari kian memberatkan. Lalu bagaimana dengan iman? Adakah dalam proses beriman istilah jalan pintas atau proses yang instan? Penulis surat Ibrani mengingatkan bahwa dibutuhkan kesabaran saat seseorang dididik untuk menjadi anak yang baik, yang berguna, dan pada waktunya hidupnya berkenan bagi Allah dan menjadi berkat dalam kehidupan. Dalam proses didikan itu, kerap kali seorang anak harus dihajar, bukan karena dibenci, tetapi untuk menunjukkan hal yang sepatutnya dilakukan. Dalam proses itu terkadang menyakitkan dan mendukacitakan, namun melahirkan rasa hormat dan ketaatan, seperti rasa hormat dan taat seorang anak kepada ayahnya. Tanpa didikan yang di dalamnya seorang anak dihajar oleh sang ayah, akan menciptakan pribadi anak yang gampangan dan mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan dan gampang terperdaya menghadapi godaan, yang oleh penulis surat Ibrani disebut sebagai anak-anak haram, bukan anak-anak yang sah. Sabar menerima didikan ibarat petani yang tekun bekerja hingga masa panen yang menggembirakan tiba, atau ibarat seseorang yang memurnikan emas, yang sabar memisahkannya dari material-material yang tak berguna. Demikian setiap orang yang beriman kepada Allah mesti bersabar menerima didikan Allah sebagai Bapa, agar ia menjadi anak-anak yang taat dan patuh, hormat kepada Allah, dan hidupnya menjadi alat kesaksian dan berkat bagi orang lain. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab oleh belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan, sehingga dalam mengawali kehidupan kami pada hari yang baru yang Tuhan anugerahkan ini, kami punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolonglah dan kasihanilah kami Tuhan, agar oleh tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Tuhan sedang katakan, sehingga kehidupan kami sepanjang hari ini menjadi hidup yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang dalam perjuangan, kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka, sehingga perjuangan mereka bukanlah perjuangan yang sia-sia, melainkan melahirkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, kami berdoa untuk kehidupan
jemaat-Mu khususnya di Jemaat Laharoi, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing, dalam kapasitas masing-masing. Tuhan kiranya memperlengkapi kami dengan segala yang baik. Jaga dan berkati anak-anak anggota jemaat-Mu Tuhan dalam pertumbuhan, dalam perjuangan pendidikan, dalam pekerjaan, dalam apapun yang sedang dihidupi, teristimewa dalam perjuangan untuk mengenal Tuhan secara utuh dan benar. Tuntunlah anak-anak anggota jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka senantiasa bertumbuh dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sedang menikmati usia lanjut, yang secara fisik semakin lemah, tetapi biarlah iman mereka semakin berkobar-kobar dan dikuatkan, sehingga mereka senantiasa menikmati tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami senantiasa dengan setia berdoa untuk keberlangsungan pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan upaya yang sedang dilakukan dan yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati para tukang, Tuhan memberkati para penatua, diaken, dan segenap pengurus organisasi intragerejawi, supaya senantiasa bersatu padu dalam ketekunan dan kesetiaan dan dalam ketulusan untuk saling menopang seorang akan yang lain, sehingga rumah Tuhan ini pada waktu yang Tuhan tentukan boleh rampung selesai dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Ya Allah, ya Roh Kudus, tuntunlah kehidupan kami semua sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang semakin belajar setia, taat, dan takut akan kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan, ya Allah, ampunkan salah dan dosa-dosa kami Tuhan. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami menurut kasih setia-Mu dan rahmat-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa, kami mengucap syukur dan bermohon kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.